Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dengan saya Sofia Prima Lisanti Devi MSI atau yang biasa teman-teman mahasiswa memanggil saya Mbak Sofi. Pada pertemuan ini sebetulnya kita akan membahas mengenai apa sih? Nah, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai komunikasi visual. Capaian pada mata kuliah ini adalah, terutama pada materi kali ini, adalah mengenai sejarah dari komunikasi visual, sehingga kami harapkan teman-teman mahasiswa mampu mengenali atau nanti dapat bercerita kembali mengenai sejarah komunikasi visual. Kalau kita mengingat mengenai komunikasi visual, ada dua kata, komunikasi dan visual. Apa sih gitu? Kalau komunikasi seperti yang teman-teman saya yakin sudah pahami, itu adalah mengenai proses pertukaran pesan gitu ya, baik dari satu orang ataupun lebih gitu, kepada orang lain ataupun lebih juga. Visual sendiri berasal dari kata videre, bahasa Latin, yang artinya adalah dapat melihat. Sehingga ketika kita gabungkan keduanya, komunikasi visual berarti adalah rangkaian ataupun proses penyampaian pesan baik seseorang ataupun lebih kepada pihak lain melalui sebuah media yang telah melalui perencanaan dalam bentuk gambar. Nah, kalau bicara mengenai kenapa sih kita harus belajar mengenai komunikasi visual atau kenapa sih mahasiswa komunikasi harus belajar mengenai ini, nah kita pasti akan kemudian mengingat kembali gitu. Tentunya Anda sudah terbiasa dengan gambar gitu ya, sesuatu yang bisa kita lihat gitu, foto dan segala macamnya. Di zaman prasejarah dulu, Anda tentu ingat kalau mengulang kembali gitu ya pelajaran sejarah zaman SMA, kita tahu yang namanya tulisan atau gambar-gambar pada dinding gua gitu. Zaman warga, zaman prasejarah ketika kemudian semuanya dituliskan dalam bentuk gambar, baik itu gambar hewan, tumbuhan, ataupun lingkungan sekitarnya gitu ya, misalnya gunung, sungai gitu ya, mereka punya simbol-simbol tertentu. Di Mesir, di masyarakat Mesir, zaman dahulu itu disebut sebagai namanya hieroglif. Hieroglif merupakan gabungan dari logograf dan alfabet. Apa tuh gitu ya, itu simbol dan juga yang nantinya setiap gambar gitu ya punya arti ataupun makna. Kalau itu Mesir, Yunani sebetulnya punya sumbangsih terhadap alfabet kita. Alfabet yang kita ketahui sekarang itu juga merupakan turunan dari yang dulunya ada. Awalnya dia ada 21 huruf, sekarang 26. Makanya kemudian kita sudah tahu nih, oh ini alfabet gitu ya, A, B, C, D yang kita gunakan sekarang, sejarahnya seperti itu. Di Indonesia sendiri ada yang namanya lukisan tangan gitu ya, lukisan telapak tangan pada goa. Itu yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi dan merupakan gambaran. Waktu itu adalah gambaran kesedihan gitu, lukisan gambar di telapak tangan pada gambar gua gitu, pada gua. Nah, setelah itu kita akan mengenal mengenai kalau ngomongin tulisan tuh terus gimana sih gitu ya. Di zaman sebelum ditemukannya mesin cetak, semua digambarkan atau dituliskan melalui perkamen ataupun kertas-kertas, bukan kertas yang diciptakan dari pulp seperti sekarang ini, tapi lebih kepada kayak kulit hewan ataupun tumbuhan, lapisan tumbuhan, kulit pohon gitu ya, yang sudah dikeringkan. Di zaman dulu semua tulisan ataupun cerita gitu dituliskan dengan tangan. Jadi buku-buku yang ada dulu itu ditulis tangan. Bahkan jika ada ilustrasi di pinggirnya gitu ataupun ilustrasi yang kemudian menyertai tulisan-tulisan tersebut, buku tersebut, semua bentuknya dibuat tangan ataupun handmade. Banyak ya pekerjaannya ya. Nah, ketika Gutenberg kemudian menemukan yang namanya mesin cetak, ini berubah. Jadi kemudian ditemukannya mesin cetak, semua tulisan buku dapat diproduksi secara massal, besar-besaran gitu. Ini yang kemudian menjadi satu pembuka gimana pengetahuan ataupun informasi menyebar menjadi lebih luas gitu. Lalu kemudian di abad 18 sudah ada revolusi industri gitu ya, teknologi pun sudah lebih canggih. Ini yang kemudian mengantarkan kita kepada
dunia iklan gitu ya. Iklan menjadi lebih canggih. Dulu sebelumnya sudah ada iklan nggak sih Mbak? Sudah ada gitu. Poster di surat kabar dan segala macamnya itu sudah ada. Nah, tapi kemudian ini menjadi lebih baik lagi, baik dari tinta, sudah berwarna gitu ya, lalu kemudian ilustrasinya menjadi lebih baik, tulisannya lebih mudah terbaca gitu ya. Itu. Lalu kemudian kalau misalnya ngomongin di Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri kalau kita mengingat mengenai sejarah zaman tahun sekitar 1596 itu, semua ilmu buku gitu ya, mesin cetak itu datangnya barengan dengan kedatangan VOC. Jadi tahun sekitar 1600-an gitu ya, VOC itu membawa mesin cetak sendiri untuk kemudian mencetak buku-buku pelajaran bagi anak-anak mereka terutama gitu. Lalu kemudian digunakan juga mesin cetak untuk pekerjaan administratif dan juga mencetak buku-buku agama. Itu jadi dilakukan oleh para misionaris Belanda gitu ya untuk menyebarkan agama. Itu di Indonesia sendiri. Kemudian kalau kita ngomongin, tadi saya sudah ngomongin di awal ngomongin soal iklan dikit gitu ya. Nah, kalau misalnya zaman itu gitu ya, JP Kuhn kemudian membawa budaya iklan. Nah, budaya iklan ini yang kemudian masuk dalam surat kabar sehingga Anda bisa kenal mengenai periklanan sekarang yang ada di dalam surat kabar. Kalau bicara mengenai surat kabar sebelumnya tuh punya iklan apa aja sih? Sebetulnya secara sederhana sama produk-produk yang banyak dikonsumsi oleh orang. Baik itu sabun contohnya, lalu kemudian minuman, makanan, kalau zaman sekarang itu ada lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, itu kemudian yang muncul pada surat kabar. Kalau dari bagian ini sebetulnya apa sih yang bisa kemudian disimpulkan gitu mengenai komunikasi visual? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai ruang lingkup komunikasi visual gitu ya, ada beberapa yang perlu diingat. Seperti pertama, semuanya adalah hal-hal yang sudah kalian ketahui medianya. Contohnya seperti koran, majalah, lalu kemudian ada poster gitu ya, lalu kemudian katalog nih, lalu kalau Anda datang ke tempat umum, Anda akan bisa melihat yang namanya billboard, baliho, lalu kemudian kalau di supermarket Anda bisa lihat yang namanya display rack, terus kemudian display corner dan sebagainya macamnya. Karena tadi saya udah bicara tuh mengenai yang namanya teknologi sekarang udah canggih banget, iya, maka komunikasi visual pun sekarang menjadi bertambah, yaitu audio visual gitu ya, audio yang contoh bentuknya adalah Anda bicara mengenai vlog, lalu kemudian video-video company gitu ya, video musik, lalu kemudian program acara TV, video company profile, dan banyak lagi macamnya. Itu menjadi ruang lingkup dari komunikasi visual. Kalau dalam komunikasi visual, Anda akan juga mengingat mengenai, Anda akan bicara juga atau akan sering mendengar gitu mengenai desain komunikasi visual. Apa sih maksudnya? Desain komunikasi visual, ketika Anda berbicara mengenai itu, Anda akan mengingat dulu adalah mengenai desain grafis gitu. Kalau awal mulanya grafis, teknologi kemudian berkembang menjadi desain komunikasi visual, di mana di dalamnya tidak hanya berbicara mengenai penataan, pengumpulan, tapi juga bicara mengenai pesan apa aja sih yang mau disampaikan di dalamnya gitu. Lalu kemudian pesan sekreatif mungkin, tapi juga tetap ada nilai seninya. Itulah yang kemudian sebagai penutup bisa saya sampaikan yang akan dipelajari dari komunikasi visual. Terima kasih banyak yang sudah tetap tune in dalam video ini gitu ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.